Review MPPT 40A. Di sini ada wattmeter untuk membandingkan antara input dan output efisiensinya. Di sini wattmeter untuk PV, di sini wattmeter untuk aki. Akan saya nyalakan MPPT-nya. Mode 24 volt, cut off 28,8. Saya hidupkan PV. Saya sambungkan PV ada di 80 volt. 80 volt, mulai tracking. Di sini volt PV, di sini tegangan aki. Ini untuk level baterai, ini ampere PV-nya. Ini watt PV. Watt ini sama dengan watt yang di sini. Jika ada beda tampilan angka itu karena refresh rate untuk LCD dengan voltmeter berbeda. Untuk LCD setiap 3 detik sekali, sedangkan ini setiap saat update angka. Ini efisiensi bisa dilihat, input 200, output 195, 198. Perbedaan sekitar 5-7 watt. Jadi efisiensi berkisar 95%. Arus PV 3 ampere, arus ke baterai 7 ampere, 7,4. MPPT itu menyisakan tegangan PV tetap tinggi pada arus pengisian yang optimum. Saat ini tegangan PV 66 dikali 3 220. Di sini aki dikali ampere 209. Efisiensinya 95%. Sekarang masuk ke menu, tekan tombol 1, ada pengaturan untuk cut off baterai. Dari mode 12 volt sampai ke 48 volt. Jadi ada 4 buah mode. Untuk 28 volt sampai ke cut off cukup jauh ya, bisa dilihat di datasheetnya, di manual, di spesifikasi produknya. Kalau saya pencet nanti terlalu lama. Ini untuk menambah, untuk mengurangi. Ini untuk oke, kembali ke menu utama, dan ini ke menu selanjutnya. Menu selanjutnya batas watt. Batas watt untuk 24 volt ada di 800 untuk yang ini. Dan untuk minimumnya ada di 10 watt. Saya akan set di 200 watt. 100 watt dulu. Jika sudah, bisa tekan OK atau ke menu selanjutnya. Menu selanjutnya untuk kalibrasi tegangan baterai. Ini 25,5, di sini 25,45. Untuk menyesuaikannya bisa pencet angka plus. Jadi 25,5 pas. Tapi iya betul, sini udah pas. Jika sudah, pencet OK atau kembali menu selanjutnya untuk kalibrasi volt PV. Sudah dikalibrasi tadi. Oke, selanjutnya kelewat. Kita tekan menu lagi, VPV. Terus selanjutnya ada untuk adjustment ampere PV-nya. Jika ada offset tidak akurasi, maka bisa di setel arus sensornya di sini. Di sini waktu dicoba menampilkan misalkan 4,2 ampere, sedangkan di sini adalah 4.
ampere. Jadi dikurangi 0,2 ampere. Jadi saya tadi kurangi negatif 2 ampere atau 200 miliampere. Ini kepresisiannya sampai 15 miliampere. Setelnya sampai ke minus 500 miliampere sampai ke kelebihan 500 miliampere juga. Plus offsetnya 0,5A. Tapi untuk pengaturan ampere ini cukup sekali saja, kalau sudah betul tidak perlu diatur-atur kembali. Tadi berapa ya? Negatif 24. Oke. Tadi sudah disetting untuk wattnya 100 watt, jadi maksimum 100 watt. Di sini juga tertampil 100 watt. Kalau untuk outputnya terlihat tidak stabil karena ini keakurasian voltmeter untuk mengukur adanya duty cycle dari watt yang dikurangi di sini, multimeternya kurang begitu akurat. Tapi jika menggunakan multimeter yang lebih baik, dia bisa mengukur sama dengan yang di sini. Karena terpengaruh noise juga nih. Tanpa kapasitor di sensornya yang saya tambah. Kembali ke MPPT. Ini tadi menu ada instruksinya, 1 menu, 2 oke, 3 down, 4 plus. Jika sudah oke, saya akan rubah daya maksimum tadi. Saya rubah di 50 watt. Oke. Maka di sini akan 50. Itu berguna kalau akinya kebetulan menggunakan aki yang kecil, sedangkan PV-nya sudah terpasang besar kapasitasnya. Otomatis pengisian ke aki akan berlebihan, arusnya terlalu cepat full. Maka bisa gunakan fasilitas pembatas daya. Saya menggunakan PV 400 Wp. Jika saat terik dia bisa sampai 350 sampai 390, hampir 400 watt. Hampir 400 watt di saat terik. Tapi saya tidak bisa tes maksimum karena di sini ampernya maksimal 10 ampere. 10 ampere. Jadi kalau watt maksimal, wattmeter yang ini tidak bisa menampilkan watt maksimalnya. Ini sudah di 8 ampere. Dan saya tes cut off-nya. Saya buat di 26. Apakah bekerja, berfungsi? 26, menunggu tracking. Sini akan 26 volt. 26 kurang sedikit karena masih ada arus pengisian. Cuaca agak mendung. Sekarang sudah 26, cut off. Tegangan PV maksimum. Ampernya cuma diambil 1 ampere. Untuk pemahaman MPPT saya gambar di sini. Jika menggunakan PV 40 volt untuk mengisi aki 14 volt, jika ini PWM, charger PWM didapat 109 watt dengan arus 7,8 volt dikali ampere 109. Sedangkan MPPT menyisakan tegangan PV tetap tinggi
Dengan arus yang optimum, perkalian antara volt dengan ampere menghasilkan 224. Tapi jika voltnya terlalu tinggi, maka ampernya juga akan turun. Jadi wattnya masih di bawahnya 209. Jadi MPPT akan menyesuaikan duty cycle-nya di sini. Dia akan scanning ke sini, ternyata wattnya rendah, scanning ke sini, wattnya rendah, jadi dia akan standby di sini. Terus menerus mengikuti radiasi mataharinya. Bagian dalamnya akan saya post di video berikutnya, tapi sementara ini bisa dilihat. Saya buka bagian dalam. Bagian dalamnya menggunakan controller Atmega 328. Di sini rangkaian regulator, rangkaian microcontroller, ini buck converternya. Next to video berikut untuk melihat PWM-nya. Sekian dulu, terima kasih.